Andre Guruta Muhammad Yusuf, yang lebih populer dengan nama Syekh Yusuf, lahir di Goa, Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 1626, dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 1699. Setelah jenazahnya bersemayam di Cape Town selama 6 tahun, kemudian kerangkanya dipindahkan ke Lakiung, Kerajaan Goa, pada April tahun 1705. Di depan namanya terdapat kata Syekh, yang berarti kepala, pemimpin, tetua, atau ahli agama Islam, sedangkan kata Yusuf bermakna tampan. Sehingga Syekh Yusuf diartikan sebagai ulama yang tampan, atau ahli agama Islam yang tampan dan gagah berani. Ternyata si pemilik nama ini memang terbukti dalam kehidupannya, mampu melakukan perubahan dan kebajikan di perantauan, bahkan hingga benua lain. Guruta Yusuf, lahir dari pasangan Abdullah dengan istrinya yang bernama Aminah. Dikutip dari Lontara Riwayat Syekh Yusuf, Tuanta Salamakari Goa, bahwa ibu Syekh Yusuf bernama Aminah, yaitu putri Galarang Monconglowe. Sedangkan dalam buku Buya Hamka yang berjudul Sejarah Umat Islam pada jilid 4 disebutkan, bahwa ayah Syekh Yusuf bernama Abdullah, beliau dikenal sebagai orang suci, dan konon memiliki banyak karomah, atau memiliki kemampuan khusus. Dikutip dari laman Kemendikbud, bahwa Syekh Yusuf berasal dari keluarga bangsawan tinggi di kalangan Goa Talo, dan memiliki pertalian kekerabatan dengan Raja-Raja Banten, Goa, dan Bone. Semasa kecil, Guruta Yusuf dirawat oleh Sultan Alauddin bersama dengan putrinya, yang bernama Siti Daeng Nisanga. Keduanya belajar mengaji beserta ilmu tajwid kepada seorang guru kerajaan Goa, di Cikoang yang bernama Daenta Sameng. Selain itu, Guruta Syekh Yusuf juga belajar bahasa Arab, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu syariat lainnya, di Padepokan Bonto Ala, yang diasuh oleh Syekh Said Ba'alwi bin Abdullah Al-Alamah Tahir. Syekh Yusuf juga berguru pada wali puncak Gunung Bulu Saraung, Bawa Karaeng dan Lati Mojong. Pada tahun 1644, ketika berumur 18 tahun, Guruta Yusuf menikah dengan teman mengajinya, Siti Daeng Nisanga, yaitu putri Sultan Alauddin. Setelah mendapat bimbingan dari ulama tersebut, kemudian, Guruta Yusuf berkehendak belajar ke negeri Arab dan menunaikan ibadah haji di Makkah. Selanjutnya, Syekh Yusuf meninggalkan Makassar, pada tanggal 20 Oktober tahun 1644, ketika masa pemerintahan Sultan Malikus Said. Tujuan awal Syekh Yusuf adalah ke Kerajaan Banten. Ketika di Banten, Syekh Yusuf bersahabat dengan Pangeran Surya. Kemudian Andre Guruta Yusuf melanjutkan perantauan ke Aceh, untuk bertemu Syekh Nuruddin Hasanji Al-Raniri. Dari beliaulah Syekh Yusuf belajar tarikat Qadiriyah, dan ilmu ketatanegaraan, selama 4 tahun dan memperoleh ijazah. Setelah itu, Syekh Yusuf melanjutkan perjalanan menuju Yaman pada tahun 1649. Di negeri Yaman, Syekh Yusuf menamatkan 2 tarekat, yaitu Naksabandiyah dan Tarikat Balawiyah. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Setelah mempelajari 5 tarekat besar, yaitu Qadiriyah, Naksabandiyah, Balawiyah, Syatariyah, Halwatiyah, serta 12 tarikat kecil, di antaranya Dasukiyah, Syaziliyah, Hastiyah, Rifaiyah, Idrusiyah, Ahmadiyah, Surawardiyah, Kawabi, Maulawiyah, Kubrawiyah, Madariyah, dan Mahduniyah. Dengan setumpuk ilmu itu, Guruta Syekh Yusuf merasa puas, dan ingin menetap sambil mengajar di perguruan Asyafiyah, Masjidil Haram. Akan tetapi, setelah itu, beliau merasakan kerinduan terhadap kampung halaman. Pada tahun 1669, Guruta Syekh Yusuf tiba di tanah air, dan langsung ke Banten. Saat itu kerajaan Banten diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa, sahabatnya. Di Banten, beliau mendengar bahwa kerajaan Gowa telah luluh lantak dikarenakan perjanjian Bungaya. Keadaan Makassar yang porak-poranda setelah Perang Makassar, membuat Syekh Yusuf mengambil keputusan untuk tidak kembali ke Makassar dan menetap di Banten. Hal ini disambut baik oleh Sultan Banten, yang kemudian mengangkatnya menjadi mufti kerajaan Banten. Untuk menjadi mufti, bukan persoalan mudah. Syarat untuk menjadi mufti harus menguasai ilmu usyul fikih dan syariat Islam, serta memiliki sifat yang mulia dan sehat. Fatwa yang dibuat oleh mufti harus mengikuti perkembangan zaman. Pada tahun 1672, saat itu, Banten juga tengah gigih melawan Belanda.
permusuhan meruncing sampai akhirnya meletus perlawanan bersenjata antara Sultan Ageng dan Sultan Haji beserta kompeni. Syekh Yusuf berada di pihak Sultan Ageng bersama pasukan Makassar, namun dikarenakan kekuatan yang tidak sebanding, maka Banten menyerah pada tahun 1682. Setelah kekalahan itu, Guruta Syekh Yusuf menjalani hidup dalam masa pembuangan. Awalnya beliau ditahan di Cirebon dan Batavia, namun pemerintah Belanda masih merasa terancam dengan pengaruhnya, sehingga beliau dan keluarga diasingkan ke Sri Lanka pada September tahun 1684. Akan tetapi, Belanda masih tetap merasa terancam, karena beliau dapat dengan mudah mempengaruhi pengikutnya untuk memberontak pada Belanda. Oleh karena itu, pada bulan Juli tahun 1693, Syekh Yusuf selanjutnya dibuang ke Afrika Selatan, bersama dengan 49 pengikutnya. Di benua Afrika, Guruta Syekh Yusuf tinggal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Di Afrika beliau tetap berdakwah, dan memiliki banyak pengikut. Guruta menyebarkan syariat Islam di berbagai wilayah di Afrika. Dengan ilmu yang dimiliki, beliau menjalankan syiar Islam dengan lemah lembut. Menurutnya, dalam ajaran Islam tidak ada perbedaan antar suku dan ras. Oleh sebab itu, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, kemudian menjadikan sikap perilaku Guruta sebagai contoh teladan dalam melawan apartheid, sehingga kelak, dari pemerintah Afrika Selatan, Guruta Syekh Yusuf bahkan diberi gelar pahlawan pada tanggal 23 September tahun 2005, salah seorang putra Afrika terbaik, oleh mantan Presiden Nelson Mandela. Dalam pengasingannya, Guruta Syekh Yusuf meninggal di Cape Town, Afrika Selatan, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 1699, setelah jenazahnya bersemayam di Cape Town selama 6 tahun, kemudian kerangkanya dipindahkan ke Lakyung, Kerajaan Goa, pada April tahun 1705. Awalnya, setelah kematiannya itu, kemudian Raja Goa meminta kepada Belanda, agar jenazah Guruta Syekh Yusuf dibawa ke tanah air, namun tidak diindahkan. Akhirnya, atas permintaan Sultan Abdul Jalil, Belanda mengabulkan permintaan itu pada tanggal 6 April tahun 1705. Proses pemindahan kerangka jenazah Guruta, yaitu berangkat dari puncak Bukit Makassar, Cape Town, Afrika Selatan, melalui Sri Lanka, kemudian masuk ke Banten, Jawa Barat, kemudian Sumeneb, Madura, Jawa Timur, dan terakhir di Lakyung, Sungguh Minasa, Goa. Di setiap daerah yang dilalui, masyarakat menunggunya untuk menghargai sang guru, karena di daerah yang dilalui itu banyak penganut tarekat Halwatiyah. Namun kerangka aslinya ada di Lakyung, sehingga makam Guruta Syekh Yusuf terdapat di 5 lokasi, yaitu Puncak Bukit Makassar, Cape Town, Afrika Selatan, Sri Lanka. Di negara ini diambil jubah dan sorbannya, di Banten tasbihnya yang dimakamkan, di Sumeneb, Madura, Jawa Timur, jubah dan surban Guruta yang dimakamkan, dan di Lakyung merupakan kerangka aslinya. Oleh karena itu, makam Syekh Yusuf di Lakyung, Sungguh Minasa, Goa adalah sisa-sisa jasad Guruta Syekh Yusuf yang didatangkan dari Afrika Selatan, atas usaha dan permohonan Raja Goa, Sultan Abdul Jalil. Permohonan itu akhirnya disetujui Gubernur Jenderal VOC Willem van Outeren, di Batavia. Sementara itu, keranda yang dibawa dari Cape Town kemudian ditempatkan di Istana Raja Goa selama sehari semalam, untuk memberikan kesempatan kepada sanak keluarga dan penghulu adat, mengucapkan doa perpisahan. Keranda tersebut menjadi simbol yang selanjutnya dimakamkan di Lakyung. Sekarang ini, makam Guruta Syekh Yusuf terletak di jalan yang berbatasan dengan antara Kabupaten Goa dan Kota Makassar, tepatnya di Jalan Syekh Yusuf. Peziarah kerap datang dari berbagai wilayah. Syekh Yusuf mendapat 2 penghargaan, yaitu sebagai pahlawan nasional dari Indonesia pada tanggal 9 November tahun 1996, dan dari pemerintah Afrika Selatan pada tanggal 23 September tahun 2005. Hingga saat ini, baru ada 2 orang Indonesia yang mendapat penghargaan sebagai pahlawan di Afrika Selatan, yaitu Soekarno dan Syekh Yusuf. Presiden pertama Indonesia, Soekarno dianugerahi gelar pahlawan di Afrika Selatan, karena perjuangannya menyatukan rakyat sangat menginspirasi rakyat Afrika Selatan. Sedangkan Syekh Yusuf merupakan pejuang dari Makassar yang dibuang ke Afrika Selatan oleh pemerintah kolonial Belanda. Syekh Yusuf dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial, karena terus melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial. Selama di Afrika Selatan,